A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadailihi tatadha'aful hasanat wa bi ihsanihi tukaffiru anhu sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi imamil mursalin qaidil ghuril muhajjalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya. Nikmat Allah tidak bisa kita menghitungnya, dan Allah mengatakan pada ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, engkau tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Namun ayat ini berpesan kepada kita, seakan-akan Allah mengatakan kepada hambanya, wahai hambaku, jangan engkau sibuk menghitung-hitung nikmatku, tapi sibuklah mensyukuri nikmatku. Sibuklah mensyukuri nikmatku. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah yang sejatinya kita rasakan dalam jenak-jenak kehidupan kita. Ya. Ketika kita ditanya mana yang paling banyak kita rasakan, susah atau bahagianya? Apa jawabannya, Bu? Halo, Bu, masih hidup Ibu? Ibu masih hidup? Kalau ada pertanyaan mana yang paling banyak bahagia atau deritanya? Apa yang paling banyak kita rasakan? Bahagianya. Mana yang paling banyak susah atau senangnya? Senang. Mana yang paling banyak sehat atau sakitnya? Sehat. Mana yang paling banyak lapang atau sempitnya? Lapang. Tapi mana yang paling banyak syukur atau mengeluhnya? Halo? Mana yang paling banyak kita bersyukur atau kita mengeluh? Kita lebih banyak mengeluhnya ketimbang bersyukurnya. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Sehingga pintu-pintu rezeki itu Allah tutup, karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, maka akan kutambahkan nikmatku kepadamu. Tapi kalau engkau tidak bersyukur alias kufur, maka tidak akan datang nikmatku kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita punya anak dikasih uang jajan, sebutlah si Dede kelas 6 SD, 10.000 rupiah, begitu ya. Abangnya kelas 12, jajannya 20.000 rupiah. Nah, si Dede ini rajin subuhnya ke masjid SD kelas 6. Selepas dari masjid, ia sediakan waktu untuk ngaji baca Quran 10-15 menit. Kemudian bantu-bantu uminya nyapu dan ngepel. Sabtu Minggu dia cuci motor kendaraan milik ayahnya. Anda yang sudah putuskan jajan anak kita 10.000 rupiah, pasti ditambahkan. Betul ya? Adik sayang nih, untuk jajan adik tambah 5.000 lagi. Padahal keputusannya itu 10.000, tapi kenapa ditambahkan? Karena kita senang dengan anak yang rajin. Bahkan kita belikan tuh sepatu bola, sepatu futsal. Adik sayang nih, untuk adik sepatu futsal. Anak kita bengong aja. Kenapa sayang? Kok sepertinya nggak suka adik? Iya ayah, kan aku hobinya berenang. Oh, lupanya ya. Akhirnya tuh sepatu futsal dipakai untuk berenang. Alhamdulillah. Yang penting kepake, Pak. Ketika kita punya anak yang baik, Pak, yang taat, maka orang tua nggak pelit untuk ngasih uang, ngasih hadiah.
Ketika kita punya anak yang maaf tanda kutip nakal, kelas 12, sholat subuhnya duha pakai kunut, betul ya? Alias telat jam 7. Iya. Malam minggu ngayap. Iya. Kemudian prestasi belajarnya pun jeblok. Bahkan pernah bolos sekolah sampai orang tuanya, ayahnya kita dipanggil. Keputusan kita jajan 20.000 rupiah itu bisa dirubah oleh ayahnya. Mah udah, nih anak gak usah jajan 20.000, potong dari 15.000. Bahkan kalau kita udah kesel, kita bilang tuh sama istri, udah mah nih anak gak usah jajan sekalian selama sepekan. Sok terapi bagi dirinya supaya gak keluyuran. Ada kalanya kita punya sikap seperti itu Pak dengan anak. Kenapa? Karena kita kurang suka dengan perilakunya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, sejatinya Allah sudah takdirkan kita rizki masing-masing, sudah Allah tetapkan. Innallaha kataba maqadirul khalaiq khamsina alfasanah qabla khalqis samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan bumi dan langit 50.000 tahun, itu Allah telah tetapkan ajal, rizki, baik dan buruknya manusia. Takdir rizkinya sudah Allah tetapkan tuh. Takdirnya berapa nih? Ini wajah-wajah 300 juta nih, amin. Nih kalau aminnya pelan biasanya rada susah ini ya. Allah takdirkan kita gaji, mohon maaf ya, 8 juta, 5 juta. Tapi kita pribadi yang baik, dekat dengan Allah, banyak baca Quran, banyak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya 8 juta, yang tadinya 5 juta, nggak mustahil bagi Allah untuk memberangkatkan haji. Betul nggak? Iya. Jadi karyawan teladan, rupanya ada pemilihan untuk menjadi orang yang diberangkatkan haji, dipanggil oleh pimpinannya, dia suka dengan kinerja karyawan ini, dedikasi, loyalitas baik dalam kerjanya, maka diberikan hadiah berangkat haji dengan istrinya. Siapa yang menyangka 8 juta bisa berangkat pergi haji? Kenapa? Karena dia menjemput takdir kebaikannya, rizkinya tidak hanya sebatas doa, tapi ada ikhtiar kebaikan yang dia lakukan. Ikhtiar kebaikan itu adalah menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang baik. Ada ya orang yang pendapatnya tidak begitu banyak, hanya 1 digit Pak, tapi kehidupannya bahagia, anaknya soleh, istrinya baik, qanaah. Ada orang yang pendapatannya maaf 2 digit bahkan 3 digit, 150 juta per bulannya, tapi anaknya kena narkoba, istrinya gagal ginjal Pak, punya tetangga bermasalah, punya orang tua nggak pernah akur dengan orang tua dan mertua. 150 juta menggelisahkan dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mindset berpikir orang-orang beriman itu menyikapi rezeki tidak hanya sebatas fulus. Ada fulus mulus, tidak ada fulus mamfus. Begitulah kira-kira ya. Bicara rezeki bukan bicara tentang kosidahan, ya dana dana. Tapi Syekh Mutawali Syar'i mengatakan rezeki itu ada 4. Rezeki yang terendah adalah harta, rezeki yang tertinggi adalah kesehatan, rezeki yang utama adalah anak yang soleh, rezeki yang sempurna adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mindset berpikir orang-orang beriman itu rezeki bentuknya luas. Tidak setiap kita punya gaji, tapi setiap kita pasti punya rezeki. Betul ya? Tidak setiap kita punya gaji, tapi setiap kita pasti punya rezeki. Banyak orang dan motivator mengatakan, ayo kerja keras supaya kaya. Padahal kalau kita lihat Pak, iya, dalam kehidupan kita, orang yang kerja keras belum tentu kaya dan belum pasti kaya. Siapa itu? Tukang pecah batu. Betul nggak?
Tukang pecah batu Pak yang ada di Cirebon, gunung batu dipecahkan, diambil batu-batunya, 15 tahun masih tukang batu. Kerjanya sudah keras, tidak menjamin kaya. Ada motivator mengatakan, ayo kerja semangat, bila perlu maksimalkan waktunya untuk kerja, 24 jam kita kerja. Orang yang kerja 24 jam tidak menjamin kaya. Siapa itu? Tukang warung kopi Pak, warkop 24 jam. Pernah lihat Pak? Dan tukang tambal ban 24 jam. Kayakah mereka? Enggak Pak. Yang mengkayakan manusia itu siapa? Allah. Innallaha wal ghani. Allah punya sifat maha kaya, dan Allah punya sifat mengkayakan manusia sekehendak Allah. Namanya Al-Mughni. Al-Mughni itu adalah sifat Allah yang memberikan kaya kepada seseorang. Maka ada orang kaya tidak harus pintar Pak. Begitu ya. Di Bekasi Utara Pak ada seorang kepala desa. Kami datang ke tempat tersebut, lalu dipinta oleh MC untuk memberikan sambutan. Dia nggak mau memberikan sambutan. Lalu sekdesnya membaca sambutannya. Kemudian kita tarik tuh tangan sekdes setelah memberikan sambutan dan kami katakan, Mas, itu kenapa Pak kepala desanya nggak beri sambutan? Tinggal baca aja kan gampang. Apa kata sekdesnya Pak? Gak bisa baca. Kepala desanya Pak buta huruf, nggak bisa baca. Tapi rumahnya besar, mobilnya puluhan, tanahnya hektaran Pak, puluhan hektar. Kaya raya. Kenapa bisa kaya raya? Karena orang tuanya kaya. Warisan. Betul ya? Maka untuk kaya tidak harus pinter. Allah berkehendak mengkayakan seseorang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting untuk kita. Iya. Nah, tentang konsep rezeki di dalam Islam, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh untuk berikhtiar, semangat mencari rezeki. Apa dalilnya? Surat Al-Jumu'ah. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Menyebarlah engkau di muka bumi, ya, dan carilah anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Anugerahnya itu namanya rezeki. Maka muslim yang beriman, sebutannya mukmin, itu harus punya keyakinan kepada Allah bahwa setiap kita itu pasti diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham. Nih Pak, Bu, Ibu masih hidup Ibu? Masih. Ini seorang alim, Ibrahim bin Adham, sedang makan roti dengan ikan besarnya. Saat itu datanglah seekor kucing, maka ikannya diparuh dua Pak. Kemudian setengahnya diberikan kepada kucing tersebut. Apa yang dilakukan oleh si kucing? Si kucing membawa ikan ini. Ibrahim bin Adham rahimahullah keherangan. Kenapa? Biasanya itu kucing makan ikan di tempat, tapi mengapa ikan itu dibawa keluar Pak oleh si kucing kecil? Terus dibawa. Ibrahim bin Adham mengikuti dari belakang. Rupanya kucing itu membawa ikan, separuh ikan ke rumah kosong. Maka dilihatlah dari jendela oleh Ibrahim bin Adham, rupanya itu kucing memberikan separuh ikan kepada seekor ular yang dua matanya buta. Masya Allah. Fenomena seperti ini mencengangkan Ibrahim bin Adham sampai beliau mengatakan, Subhanalladzi sakharal a'da yarzuquhum ba'du ba'da. Segala puji bagi Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah, yang telah menganugerahkan rizki kepada musuh untuk musuhnya. Musuh memberikan rizki kepada musuhnya. Pak Bu, kita tidak pernah melihat kucing dengan ular itu besti, nggak pernah. Bestian, akur nggak pernah Bu.
Kucing dengan ular itu kalau bertemu pasti bertengkar. Tapi mengapa Ibrahim bin Adam menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri seekor kucing memberikan ikan kepada seekor ular yang dua matanya buta? Beliau langsung mengutip ayat Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Artinya apa? Jangan pernah pesimis orang-orang beriman bahwa sesungguhnya hidup kita itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Pak. Tapi tugas kita perlu ikhtiar. Betul Bu ya? Ada ikhtiar. Ada ikhtiar. Bisa tidak merubah miskin jadi kaya? Bisa. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pernah dengar ayat ini, Bu? Pernah? Barusan. Betul ya? Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai ia mampu merubah nasibnya sendiri. Maka ikhtiarlah. Dua yang bisa menjadikan kita harus berubah, Pak. Merubah takdir buruk menjadi takdir baik. Merubah hidup kita yang buruk menjadi hidup kita yang baik. Jangan serta-merta mengatakan udahlah kita terima aja keadaan seperti ini, udah santai aja. Emang takdirnya begini? Enggak, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Madinah Al-Munawwarah mendapatkan ujian pandemi luar biasa hebatnya, Umar mengatakan, "Ayo kita akan pindah ke negeri utara, sebelah utara." Sahabat-sahabat yang mengatakan, "Wahai Umar, tidakkah kita terima keadaan seperti ini? Kalaupun terjadi wabah lalu kita mati kita dalam keadaan syahid, wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Apa kata Umar bin Khattab? Tidak. Kita harus bergerak dari takdir buruk menuju takdir baik. Kita harus pindah dari takdir buruk menjadi takdir yang baik. Maka mustahil orang-orang yang beriman itu nganggur. Orang beriman itu bergerak. Al-harakah barokah. Maka keimanan kita kepada Allah, keyakinan orang beriman kepada Allah tidak cukup dengan keyakinan. Sehingga rukun Islam itu ada 5, Pak. Bukan hanya sebatas keyakinan dengan syahadat, tapi ada ibadah dengan gerakan, Pak. Ibadah gerakan itu namanya sholat. Allah minta kita 3-5 menit sholat. Ibadah gerakan, ibadah tubuh. Mendapatkan rezeki, ibadah zakat. Bahkan ibadah jiwa kita, ibadah puasa. Puncaknya Allah menuntut kita ibadah yang paripurna, ibadah haji. Karena haji itu adalah ibadah lisan, ibadah harta, ibadah jiwa, ibadah fisik. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita sikapi, memaknai keimanan kita kepada Allah, mindset berpikir kita bahwa rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepakat ini Bapak Ibu? Halo? Masih hidup, Pak? Ya. Apa yang kita kejar, Pak, kalau belum menjadi takdir kita, tidak akan pernah sampai kepada kita. Tapi kalau Allah sudah tetapkan rezeki itu datang kepada kita, walaupun duduk di rumah, maka rezeki akan datang kepada kita. Betul ya? Ini Bapak Ibu pernah datang hadir acara akikah? Pernah, Bu? Tetangga ujung akikahan, ibu datang tuh. Biasanya acara akikah ada tausiah, ada doa, betul ya? Setelah selesai biasanya ngapain, Bu? Hah? Makan, besek. Wa ma adraka ma besek. Betul ya? Ada beseknya, ada berkatnya tuh. Ya, kalau plastik kecil, terkadang kita sudah siap-siap plastik yang gede, betul ya? Ya. Ada berkatnya, ada kantong kreseknya. Di depan kita ada pisang, ada tempe, ada pisang, ada apa lagi? Salak, bolu dan sebagainya. Apa yang kita lakukan, Pak? Allahumma sholli ala Muhammad, masukin itu ya. Masukin ke berkat tuh. Ya, kita ikut tuh, set, udah. Kita taruh di samping. Dalam hati, di rumah gua makan nih gitu.
Lalu Anda ngobrol Bapak Ibu dengan teman-teman tuh, ngobrol. Saat ngobrol Bu RT manggil Bu Haji, sini. Anda ngobrol dengan Bu RT. Ngobrol enak-enak ngobrol, selesai ngobrol Anda pulang ke rumah. Sampai di rumah, astagfirullahaladzim, berkat ketinggalan. Berkatnya ketinggalan. Lari Anda dari rumah ke rumah, sohibul bait yang melaksanakan acara akikah itu, Assalamualaikum Bu Haji, mohon maaf, berkat saya kantong plastik merah yang mucung penuh itu ketinggalan, saya taruh di samping kursi. Ada nggak ya? Kata tuan rumahnya, Masya Allah, itu punya ibu, punya saya Bu Haji. Ya Allah, saya nggak tahu, saya kira udah nggak ada yang punya lagi, saya kasih satpam perumahan. Jadi rezeki kita tidak jadi milik kita, tidak Bapak Ibu? Enggak jadi milik kita, karena Allah takdirkan rezeki kita bukan berkat itu. Anda pulang ke rumah dalam keadaan ngenes, betul ya? Sedih kita, kata suami, ada apa ini sedih ini? Berkat hilang, berkat hilang. Kata suami, udah alhamdulillah nih Bapak bawa nasi kebuli Abu Nawas, alhamdulillah. Lihat Pak, ya, berkat yang tidak begitu banyak diganti dengan apa itu? Dengan nasi kebuli. Berarti malam itu rezeki kita dan nasi kebuli, alhamdulillah. Rezeki sudah tertakar dan tidak pernah tertukar Pak. Sekali lagi, rezeki sudah tertakar dan tidak pernah tertukar. Keyakinan inilah yang harus kita munculkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekali lagi, tetap ada ikhtiar kita untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar sudah maksimal tapi enggak dapat sesuai apa yang kita inginkan Pak, tidak mengapa. Ikhtiar kita lelah letih membuahkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Apa kata seorang salafus saleh? Dia mengatakan, berapa banyak di antara manusia mencita-citakan keberhasilan yang hebat, tapi Allah punya kuasa untuk menjadikan berhasil atau gagalnya. Saya punya kuasa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lepas dari dua hal. Yang pertama banyak doa, yang kedua banyak ikhtiar. Sepakat Bu? Yang pertama tadi apa? Doa. Minta dimudahkan doa dengan doa, dan doa itu kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang banyak Pak. Iya, namanya al-arzaq al-mubarakah, rezeki-rezeki yang penuh berkah. Mengapa? Karena didapati dengan mendekatkan diri kepada Allah lewat doa. Apa contohnya itu Pak? Lihat keajaiban rezeki yang Siti Maryam dapatkan. Ketika Siti Maryam sedang menikmati ibadah di mihrabnya, ia lapar Pak perutnya. Masya Allah, hanya bergumam di hati mengatakan, ya Allah, lapar ya Allah. Hanya begitu saja. Ada makanan yang tidak pernah ada di dunia. Tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, makanan itu Pak, makanan musim panas di musim dingin, atau makanan musim dingin padahal musim panas. Makanan itu tak pernah diduga kenapa bisa datang. Nabiullah Zakaria sang paman ketika lupa memberikan makanan kepada keponakannya, maka ia membawa makanan, dan terkejutlah Nabi Zakaria dan mengatakan, anna laki hadza, dari mana engkau dapatkan ini wahai Maryam? Maka Maryam mengatakan, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini datang dari Allah, rezeki yang tiada disangka-sangka. Maka Bapak Ibu mohon izin, kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang luar biasa dahsyatnya, ajaib dalam hidup kita Pak, maka jemputlah ikhtiar rezeki kita dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Babnya sholat Pak. Sholat Pak. Sholat gitu. Ya, maka mihrab ini Pak, khususnya ibu-ibu, ya, mohon izin ibu, jadikan di rumah itu ada mihrab. Mihrab itu tempat sholat. Walaupun satu orang, bagi wanita itu ikhtiarkan, usahakan punya mihrab. Kalau tidak ada
Gambar mihrab tidak mengapa, sejadah itu sudah permanen tempatnya di situ. Memintalah kepada Allah di tempat sejadah kita, Pak, di tempat sholat kita, namanya mihrab. Kenapa? Karena Nabi Zakaria melihat keajaiban yang dirasakan oleh Siti Maryam, maka Nabiullah Zakaria menggunakan mihrab Maryam untuk kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Minta rizki buah hati. Usia 135 tahun belum mendapatkan anak, Nabiullah Zakaria. Istrinya 85 tahun sudah menopause. Para tetangga mengatakan, gak mungkin lah Mbak Anda punya anak, gak mungkin lah Bu Haji, orang sudah menopause kok, mustahil punya anak. Apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Mihrab itu dipakai, namanya tawassul bil amkinah al mubarakah, mendekatkan diri kepada Allah dari tempat-tempat yang penuh berkah, Pak. Kalau ada rezeki berangkat Pak haji umrah. Tempat-tempat penuh berkah itu yang pernah dilakukan oleh Nabi dan Rasul dan orang-orang saleh, maksimalkan doa. Nabi Zakaria menggunakan mihrabnya Maryam untuk minta kepada Allah dalam salat. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah, anak, ya Allah, anak, ya Allah. Allah mengatakan, aku sudah hadirkan di rahim istrimu buah hatimu. Aku sendiri yang menamakan anak tersebut. Namanya siapa, Pak? Yahya. Nama anak Zakaria namanya Yahya. Istrinya bernama siapa, Bu? Ah, lupa. Bu Zakaria. Ingat itu. Halo Bu, namanya siapa? Bu Zakaria. Istrinya Pak Joko siapa? Bu Joko, kan begitu. Daripada pusing Pak belajar ya seakan-akan hafal sirah, betul ya, padahal nggak tahu nama istrinya. Ini Masya Allah, lihat Pak, keajaiban itu datang. Maka ada rezeki yang Allah datangkan dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala, ada rezeki yang diikhtiarkan, Pak. Mana yang kita lakukan? Dua-duanya kita lakukan, Pak. Dengan mendekatkan diri kepada Allah lewat doa, dan jangan pernah meremehkan sebuah doa, Pak, Bu. Jangan remehkan sebuah doa. Bapak Ibu, Rasul bercerita ada dua kakak beradik. Si kakak doyan maksiat, adiknya rajin ibadah. Terus si kakak doyan maksiat, adiknya rajin ibadah. Tiba-tiba di benak sang kakak yang pelaku dosa mengatakan, ya Allah, gua banyak dosa nih, adik gua rajin banget ibadahnya, udah taubat dah, sudah bosan maksiat. Ini si kakak tiba-tiba ada keinginan untuk bertobat. Si adik berbalik, rajin taat, keinginan untuk maksiat. Saya ibadah terus nih, mau nyobain minuman lah, mau nyobain berzina. Bersitan itu muncul di benak dua pemuda ini, kakak dan adik. Maka hati-hati Bapak Ibu, setiap bersitan yang masuk ke benak kita, lalu difikirkan menjadi pikiran, lalu muncul tindakan, action, Pak. Terjadilah apa yang terjadi. Si abang yang tadinya doyan maksiat, dia ambil wudhu, dia sholat, taubat. Si adek, si abang lantai 2, si adek lantai di bawah tuh. Si adek membeli minuman keras untuk minum minuman keras saat itu, Pak. Masya Allah. Si abang bertaubat, si adek maksiat. Saat itu terjadi gempa dan matilah dua kakak beradik ini. Lihat jamaah, sang kakak su'ul husnul khotimah, sang adek su'ul khotimah. Si kakak dijemput oleh Allah dengan malaikat rahmatnya, sedangkan si adik dijemput oleh Allah dengan malaikat azabnya. Luar biasa itu. Kisah dua pemuda ini tidak berhenti di titik tersebut, Pak. Rupanya Bapak Ibu, dua kakak beradik ini punya ibu, punya ibunda. Sang ibu, Masya Allah, rupanya sang ibu ini lebih banyak mendoakan anak yang nakal ketimbang anak yang baik. Itulah kita. Betul, Pak?
Itulah kita. Kita ini sering mendoakan anak yang nakal. Anak yang baik, anak yang soleh, gak kita doakan. Anak yang baik, anak yang soleh, tetap dia harus mendapatkan doa dari orang tuanya. Apa doanya? Agar istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Pak. Jangan remehkan sebuah doa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini Pak, menjemput takdir rizki yang baik itu dengan doa, dengan ikhtiar. Setuju ya? Iya. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu semuanya, kalau bicara tentang rizki Pak, jangan menggunakan akal sehat Pak. Letakkan pikiran kita. Karena berapa banyak orang yang punya hutang, minjem sana sini untuk nutupin hutang, bukannya tertutup hutang, maka malah kelilit hutang. Betul tidak? Berapa banyak yang punya masalah keuangan, minjem sana sini, nggak selesai masalah keuangannya. Rupanya permasalahan itu adalah ketika seorang hamba sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu datang ke pesantren kami, Bu, minjam uang 120 juta. Kami mengatakan, untuk apa? Untuk bayar utang, Ustaz. Oh, kok sebanyak itu dari mana? Pinjol. Tahu Bu pinjol? Pinjol. Oh, Masya Allah. Saya mau jual ginjal lu Ustaz. Kali Ustaz butuh ginjal. Kita jawab, untuk apa ginjal ibu? Mau saya sate, kan gitu ya. Nah, ini Masya Allah. Lalu kita tanyakan, mana suami? Di luar suami. Silakan masuk. Bapak Ibu mohon izin, boleh bertanya? Boleh Ustaz. Gimana hubungan ibu bapak dengan Allah Subhanahu wa taala? Nunduklah mereka, Pak. Ya, istrinya menjawab, ya Ustaz, kami kadang sholat, kadang enggak. Kadang enggak, kadang enggak, kadang enggak, kadang enggak. Banyak enggak sholatnya, Pak. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, hidup kita ini dijamin oleh Allah rezekinya. Kalau ingin berkah rezekinya bertambah, dekati pemilik rezeki. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita gagal paham, Bapak Ibu. Masya Allah. Tidak sedikit office boy mendapatkan karunia berangkat umroh. Sederhana, gak punya uang, pendapatannya cuma 2 juta rupiah. Tapi seorang GM melihatnya, memperhatikannya, lalu dipanggillah si OB ini. Lalu dikatakan, Mas sini, saya senang kamu rajin kerja dan akhlak yang baik. Saya sering melihat kamu sering sholat duha di musola. Iya Pak, ya namanya pengen dekat sama Tuhan Pak. Saya boleh kasih hadiah? Insya Allah boleh Pak Haji. Bismillah, saya kasih kamu hadiah umroh ya. Subhanallah, nangis sujud syukur dia mengatakan, makasih Pak Haji. Bismillah, umroh ini saya hadiahkan untuk ibu saya. Ibu saya lebih butuh daripada saya. Gak apa-apa, saya mah gampang Pak Haji. Oh, ibu belum pergi haji, belum berumroh? Belum Pak Haji, minta doanya. Ya sudah, kalau begitu temani ibu kamu umroh, sekaligus sama kamu umroh. Kan luar biasa itu. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan seorang bapak manajemen ini untuk memberikan umroh kepada dua orang ini, ibu dan anaknya? Siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita untuk mencari rezeki Allah bukan hanya sebatas bekerja yang semangat, Pak. Tapi jangan lupa untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau Allah sang pengatur rezeki hamba-hambanya. Ini penting untuk kita garis bawahi, Pak. Penting untuk kita garis bawahi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Karena pintu-pintu rezeki itu bukan hanya sekedar semangat bekerja, bukan hanya sebatas totalitas dalam bekerja, bukan, Pak. Kalau Allah melihat hambanya totalitas bekerja tapi meninggalkan kewajibannya, Allah habiskan semuanya. Banyak yang ia dapatkan berhasil, proyeknya cair, Pak. Di tangannya ada 3 miliar, dia punya perusahaan 1, 3, 4, 5 perusahaan. Tapi apa yang terjadi? Nggak bisa tidur, Pak, mikirin perusahaannya. Masya Allah. Seorang direksi sebuah perusahaan, Pak, datang ke pesantren kami,
Dia mengeluhkan hidupnya nggak bisa tidur Pak. Dia megang 3 perusahaan. Kami hanya mengatakan ya sudah Pak, lepaskanlah kepada Allah semuanya. Nggak bisa Ustaz. Saya nggak bisa karena ini adalah hidup saya. Oh, semakin dunia kita mengejar semakin lelah Pak kita. Lalu apa yang terjadi? Nggak bisa tidur. Ia bisa tidur Pak setelah minum 3 pil. 1, 2, 3 minum, itu pun durasinya 1-2 jam saja. Setelah itu melek lagi, mikirin hartanya, mikirin perusahaannya. Masya Allah, pendapatan Pak dengan uang yang banyak miliaran, tapi tidur tidak bisa. Kan Masya Allah, untuk bisa tidur 3 pil dia minum. Anda Pak, untuk bisa tidur tidak harus minum 3 pil, cukup hadir Jumatan. Betul ya? Jumatan pengajian pules dah tuh, iya. Ibadah Allah udah pules terus. Bangun pas komat, Masya Allah itu, iya. Nah ini jamaah. Ayo nih, tetap semangat mencari rezeki, tapi kita ambil Pak, agar rezeki itu betul-betul penuh berkah, sambut dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan lagi Bapak Ibu, kita lihat ada gelas Pak. Gelas yang kosong akan kita tuangkan air. Air akan masuk ke dalam gelas kalau tidak ada penutupnya. Tapi kalau gelas yang kosong akan dituangkan air tapi ada penutupnya, tidak akan bisa masuk air tersebut. 2 galon pun tidak akan masuk air. Kenapa? Karena ada penutupnya. 1 toren pun tidak akan masuk Pak air ke dalam gelas karena ada penutupnya. Sejatinya Allah ingin memberikan rezeki yang banyak kepada kita Pak, tapi rupanya kitalah yang membuat penutupnya. Penutupnya itu adalah dosa. Penutupnya itu adalah dosa. Maka berhati-hati nih Bapak Ibu yang dari Allah. Dosa itu penutup pintu-pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Suami istri datang ke rumah Kiai, Pak Kiai, saya sudah 20 tahun nggak punya anak Pak Kiai. Oh Masya Allah. Ikhtiar sudah bayi tabung 2 kali gagal maning Pak Kiai. Tapi dua-duanya normal. Kami sudah ke dokter Pak Kiai. Ada nggak resep dari Pak Kiai? Pak Kiai mengatakan begini aja ya, saya tanya pelan-pelan. Mohon maaf sebelumnya. Poin yang pertama, penghambat rezeki itu adalah menyekutukan Allah. Ayo coba jujur, menyekutukan Allah enggak? Sang suami mengatakan, alhamdulillah Pak Kiai, kami tidak pernah datang ke dukun, kami enggak punya cincin jimat, ya, atau yang ditempel di pintu, alhamdulillah bersih Pak Kiai. Oh baik, yang kedua, mohon maaf, yang kedua, bagaimana sholatnya? Meninggalkan sholat tidak? Alhamdulillah kata sang istri. Ayahnya ini, suami saya sering ke masjid 5 waktu dan saya usahakan tepat waktu dalam sholat. Oh. Tapi yang ketiga, kalau begitu yang ketiga, maaf, memakan harta haram. Karena itu penghambat rezeki datang. Iya, penghambat rezeki datang. Termasuk harta haram itu adalah menunda pembayaran hutang. Nih teman-teman. Ini kenapa kalau ngomong utang pada nunduk ini, kenapa ini? Hah? Anda punya utang 100.000 sama temen. Iya. Temennya ada Pak, dia nagih. Anda mengatakan iya nanti, janji seminggu, tapi udah 2 bulan gak bayar. Anda punya uang untuk bayar. Lihat, ulama mengatakan yang punya hutang Pak, dan dia punya uang untuk membayarnya, namun ditunda, setiap hari dosa. Udah ibu gak usah lihat kanan kiri orangnya itu, gak usah, biasa aja ya. Ini Masya Allah Pak. Menunda pembayaran hutang adalah kezaliman. Dan meminta-minta padahal dia punya, itu lambang kefakiran. Man sa'ala mas'alatan, barang siapa yang minta-minta padahal dia punya, maka ja'alallahu faqran, maka sulit bagi dirinya untuk menjadi orang kaya. Hidupnya Pak minta-minta terus Pak. Dan barang siapa yang minta-minta padahal dia punya Pak, iya,
Barang siapa yang minta-minta pada punya tenaga untuk bisa melakukan pekerjaan, maka kelak di hadapan Allah ia datang tanpa wajah, Pak. Tinggal tengkorak wajahnya saja. Ini berhati-hati Bapak Ibu. Dan haram seseorang, hukumnya haram, Pak. Hukumnya haram Anda punya uang minta-minta kepada orang lain, hukumnya haram. Mohon maaf nih, minta diumrohkan padahal uangnya ada untuk bisa umroh, Pak. Hukumnya haram. Minta tolong anaknya supaya disekolahkan padahal dia punya uang. Dia minta sama tetangganya, hukumnya haram. Dan itu hadis Rasulullah SAW. Nah, itulah yang menghambat rahmat kita, rahmat Allah Subhanahu wa taala, makan harta haram. Suami istri mengatakan, waduh, kalau itu sih alhamdulillah Allah jauhkan kami, Pak Kiai. Nah, sudahlah. Maka yang terakhir perhatikan, Pak Kiai mengatakan, ibu mohon izin bisa nggak keluar sebentar, saya ingin bicara dengan suami. Begitu ya. Sang istri keluar, lalu suami diajak bicara. Mas, mohon maaf, di antara terhambatnya rahmat Allah tidak berikan rezeki kepada sang hamba. Saya ingin mengatakan, nanya sama Anda, mohon maaf, di antara Allah tidak memberikan rezeki dan anak kepada Anda, mohon maaf, dosa berikutnya adalah zina. Si bapak menunduk, air mata menggenang. Apa kata si bapak? Ya Pak Yai, ini istri saya dulu adalah mantan pacar saya dulu di kampus. Kami dulu pacaran sampai hubungan badan, sampai punya anak. Di kandungan saya gugurin Pak Kiai. Terus kami lanjut pacaran terus, dan hamil kedua kali saya suruh untuk gugurkan kandungannya. Itu aja sih Kiai. Itu aja, Masya Allah. Itu Pak Kiai marah, Pak. Nggak boleh begitu. Penghambat rahmat Allah, datangin rizki ketika seorang hamba melakukan dosa besar. Udah, gak usah banyak minta sama Allah. Cukup kamu istighfar dengan istrimu 3 bulan. Setiap hari maksimalkan 500 atau 1000 kali istighfar. Sebanyak-banyaknya minta ampun kepada Allah. Lihat Bapak Ibu, dia telah bunuh orang, Pak. Dia telah berzina itu. Masya Allah. 3 bulan setiap hari istighfar. Lihat Pak, surat Nuh ayat 10 sampai 14. Anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah, perbanyaklah istighfar. Kalau sudah banyak istighfar, aku ampuni dosamu, aku tutupi aibmu. Maka aku curahkan hujan untukmu, aku berikan harta dan anak. Amdad bi amwal wa bani. Masya Allah, Pak. 3 bulan dia maksimalkan istighfar kepada Allah. Di bulan keempat istrinya hamil. Enggak harus bayi tabung yang ketiga kalinya, enggak harus datang ke dokter untuk kesekian kali, enggak, Pak. Karena Allah melihat ada yang menutupi rahmat Allah, datang dosa. Ayo nih Bapak Ibu, kalau Anda ingin bukan hanya mendapatkan rizki, tapi dikejar rizki, perbanyaklah, Pak, minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Begitu ya. Nah, ini jamaah yang dari Allah Ta'ala. Jadi pintu yang paling besar, Pak, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhkan dosa dan kemaksiatan, maka akan bercurah rezeki datang kepada kita. Sampai pun maaf bohong kepada istri, melukai hati anak, berbuat zalim kepada teman, itu terhambatnya rezeki. Bapak Ibu, mohon izin, Anda tahu yang namanya terumbu karang. Terumbu karang itu adalah kehidupan bagi para ikan-ikan. Kita tidak pernah melihat terumbu karang itu dirusak oleh ikan-ikan. Karena terumbu karang adalah kehidupan yang nyaman bagi para ikan. Monyet itu Bapak Ibu paling suka pisang. Tapi kita nggak pernah mendengar cerita
monyet nebang pohon pisang. Betul tidak? Nggak ada kerjaan, betul ya? Monyet nggak pernah kita lihat nebang pohon pisang. Artinya apa? Kalau kita ingin Pak mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, rezeki yang lancar, jangan menyakiti orang-orang yang bersama kita. Terumbu karang, pohon pisang, sayangi anak, sayangi istri, sayangi keluarga, maka akan melimpah rezeki itu datang. Yang hebat lagi Bapak Ibu adalah menolong orang. Menolong orang. Ada ayam 3-4 ekor ayam. Kalau kita kejar capek. Apa yang kita lakukan? Tebar pakan Pak. Ayam akan datang, kita tangkap datang gampang. Kalau ada ayamnya. Ini mohon maaf nih ya. Kalau ada ayamnya. Kita tebar pakan, ayam nggak ada ya percuma. Betul Bu? Kalau kita ingin mendapatkan rezeki, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Masya Allah. Nah, ini jamaah yang dulu. Kalau kita lebih ingin banyak lagi, ya berarti besar lagi rezekinya. Kalau kita ingin berikan yang besar, pasti akan besar lagi yang kita dapatkan. Seorang bapak dengan istrinya sedang menunggu di sebuah ruko di dalam mobil Innova Pak. Ada tukang bagian kebersihan yang sedang makan nasi bungkus jam 11 siang. Istrinya mengatakan, ayah turun ayah, kasihan tuh. Itu nasi pagi dimakan siang-siang. Ayah turun, nih 35.000 kasih dia. Suaminya turun Bu, memberikan 35.000 rupiah. Pak, ambil nih, belilah makanan di warteg sana. Oh makasih mas. Masya Allah, 35.000 rupiah. Pulang ke rumahnya, di rumah sudah ada tamunya, temennya. Ente kemana aja nih nunggu sini? Udah 10 menit nih, udah mau buru-buru nih. Ada titipan dari bos nih, 350.000 rupiah. Harusnya 700.000, paruan. Kan kita satu tim nih, ya. Ya. Ente 35.000, Anda 35.000, udah fix, udah salaman, assalamualaikum. Pulang tuh temannya. Masya Allah, itu si bapak kaget dapat uang 350 rupiah. Istrinya mengatakan yang sering ngaji, dia bilang, ayah itulah surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan kebaikan, maka Allah balas 10 kebaikan. Ayah tadi ngasih 35.000 rupiah, maka Allah balas 350.000 rupiah, 10 kali lipat. Sang suami menangis Pak. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Nangis dia. Kenapa ayah? Kenapa ayah tadi nggak ngasih 35 juta? Ya Masya Allah. Supaya dapat 350 juta. Kan luar biasa Pak. Ini kalau kita ingin mendapatkan yang besar, berikan yang besar. Setuju Bu? Halo? Pernah kita melihat Pak mancing maniak dulu? Iya. Pernah ada Trans 7 ya. Ada acara seperti itu. Kenapa dapat ikan besar 12 kilo 15 kilo? Apa jawabannya Pak? Karena umpannya besar. Betul ya? Umpannya besar. Iya. Ikan-ikanan dari jelly itu Pak. Pancingnya pun mahal 10 juta. Sewa bootnya di Ancol 6 juta sampai 7 juta Pak. Maka wajar dapat ikan 12 kilo 15 kilo. Umpannya besar, modalnya besar. Anda mancing di empang pakai cacing, dapat apa itu? Ayo jawab, ayo. Dapat betok, Masya Allah, jair, sepat. Mancing pakai encu, lele muntah Pak, dimuntah itu. Kata lele nggak level lele. Kenapa? Encu Pak. Tapi kalau umpannya besar, dapat ikannya besar. Begitu pula hanya kita kalau ingin mendapatkan rezeki yang besar, berikan Pak sesuatu yang besar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir saya ingin mengatakan kepada Bapak, banyak-banyak melakukan kebaikan. Anda punya toko di rumah, punya warung di rumah, Bu, masih hidup? Terakhir nih. Punya warung di rumah, di depan warung kita ada warung 3. Maka saat buka warung, banyaklah doakan orang lain. Ya Allah, warung itu semoga berkah ya Allah. Ini juga berkah ya Allah, banyak rezekinya. Amin Al-Fatihah. Banyakkan doa mereka. Kenapa? Doa itu seperti bumerang. Ketika kita melemparkan, maka akan kembali doa itu kepada kita. Itulah hebatnya orang beriman. Artinya nggak ada rasa dengki kepada warung yang lain. Banyak-banyak mendoakan kebaikan Pak. Apa contohnya? Kalau Anda suka kupu-kupu Bu, jangan kejar kupu-kupu, capek. Tapi buatlah pot-pot yang ada tanaman yang berbunga.
Semakin ada bunga-bunganya, semakin datang itu kupu-kupu. Nggak cukup 5-8 pot, buatlah taman bunga, maka akan lebih banyak lagi kupu-kupu datang kepada kita. Apa artinya? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang datang kepada kita sangat banyak melimpah untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Bapak Ibu. Maka ayo kuatkan hati kita untuk senantiasa yakin dengan rezeki Allah dan senantiasa menyebut rezeki itu bukan hanya sebatas duniawi, tapi agar penuh berkah dengan sholat, ya, dengan banyak doa, Pak, dengan banyak sedekah, dengan banyak mendoakan orang lain. Maka rezeki itu akan senantiasa hadir dalam hidup kita, rezeki yang penuh berkah dan rumah tangga kita damai dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kiranya, semoga yang sedikit bermanfaat. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.